Candaan Kenta yang selalu menyebut dirinya sebagai Kenta Putra Onsu ternyata berdampak kurang baik. Kenta menjadi banyak dibully netizen yang menduga bahwa Kenta ingin mengambil posisi Sinyo Betran di keluarga di Onsu. Melihat banyaknya bulian yang datang kepada Kenta, membuat ayah Ruben Onsu tampaknya mulai gerah. Ia pun mencoba memberikan klarifikasi agar netizen tidak lagi salah duga dan menghentikan aksi bulinya. Diakui ayah Ruben, Kenta adalah sosok yang sangat baik, yang selalu membuat anak-anaknya, terutama Sinyo Betran, merasa happy. Seperti apa mungkin? Ini aku mau jelasin sih, maksudnya saya juga sempat kaget ya. Mungkin berawal dari waktu Kenta di salah satu stasiun TV bercandaan. Gini loh teman-teman yang nonton saat ini, sebelumnya terima kasih support kalian yang selalu membuat utuh keluarga kami. Tapi percaya, ini langsung saya yang ngomong ya, kalau sebenarnya ada keberadaan Kenta di mana ada sangat amat membuat anak-anak itu happy banget, ada Uncle Kenta. Dan terus dia juga kan kalau sama anak-anak demen main gitu. Jadi kalau sama Onyo, sama Thalia, sama Tania, jadi kalau nggak aku yang suruh Kenta nggak apa-apa vlog aja, dia nggak akan pernah mau ngevlog kalau nggak pernah dari kita duluan. Nggak apa-apa Kenta, oh ya nggak apa-apa, gitu. Jadi dia nggak pernah gitu. Kalau kalian tahu ada sesi di mana mereka kalau malam berdua ya, biar bagaimanapun kan saya orang tuanya, ada porsinya di mana saya harus mendapat keterangan Onyo itu dari sisi yang lain, misalnya dari bundanya atau dari Om Michael. Nah ini dari Uncle Kenta, ini versi yang beda. Ternyata Onyo mengagumi Jepang. Jadi kayak pakai baju-baju Jepang itu kan belum dia rasakan kan sebenarnya gitu. Jadi dia kalau malam itu Kenta udah kayak ngedongeng, ceritain tentang Jepang tuh begini, Jepang tuh gini, Jepang tuh gini. Nanti berbalik, Kenta nanya tentang Manggarai. Ini gini loh, Manggarai itu gini, Manggarai itu gini. Teman-teman semuanya percaya sama saya karena Kenta itu sebenarnya semuanya cuma bercanda. Jadi jangan diambil hati. Sama kayak saya zaman dulu kalau bercanda, nih wajah gue mirip Aliando kan gitu. Ya kan? Jadi bercanda itu kan cuma bercanda. Ya mau ngomong apa mirip juga enggak. Ya kayak Kenta kan juga bercanda. Ya bukan anak juga. Jadi dia cuma di sini bagaimana dia di Jakarta juga sendirian. Yang pertama terus kesian, yang kedua Onyo itu juga deket banget sama dia. Jadi kalau pulang juga ya salah satunya Uncle Kenta balik ke sini nggak, Uncle Kenta balik ke sini nggak ya? Gitu. Jadi sesedih itu kalau dia si Kenta misalnya dia pulang ke apartemennya gitu. Jadi ya aku bilang ya dia harus pulang dulu. Jadi dia harus ambil baju dulu Onyo, ini dulu gitu. Dan makanya salah satu yang kalian harus tahu adalah ada Kenta harus syuting sebenarnya, tapi di mana jadwalnya Onyo itu recording Kokoro no Tomo. Itu sebelum itu soalnya Kenta yang udah ajarin. Jadi saya pilih lagu itu. Bahkan Kenta nggak begitu ngeh lagu itu di negara mereka kan gitu. Saya bilang ini lagu ini cukup terkenal Kenta, jadi lagu ini aja yang penggalannya lumayan gampang. Itu bener-bener sama Kenta per barisnya diajarin. Gitu. Jadi intonasinya, pengucapannya Kenta yang ajarin. Jadi supervisinya untuk language Jepangnya itu Kenta. Makanya saya juga bingung kenapa sih Kenta sebaik itu kalian harus tidak terima ini nih, nggak boleh. Kalau bener-bener kalian fans sejati itu kalian tidak boleh yang namanya membuli. Pokoknya kalau kalian lihat sebenarnya gampang sih. Kalau yang kalian lihat ngobrolnya sama Onsu nyambung, Onyo, Cici dan yang lainnya itu sudah pasti ya terbaik gitu. Itu semua semata karena bercanda, tapi akhirnya jadi baper, kasihan di accountnya, di ini banyak yang ngebully, banyak yang buat saya lo ini salah paham loh. Sebenarnya Kenta juga sangat amat membantu. Terus ada juga yang istri saya itu ngobatin leher, terus katanya marah. Jadi karena pada saat itu dia kan dulunya gemuk Kenta, terus istri saya ngelihat di belakang ininya dulu mungkin dia nggak kelihatan kan, jadinya lipetan dia itu gemuk, lipetannya jadinya bekas gitu kayak ledes gitulah istilahnya. Nah istri saya berinisiatif ngasih tahu ke Kenta,
nih cara pemakaian pertamanya ya gitu. Jadi dikasih tahu ke dia kan buat tangan ke belakangnya nggak nyampe karena dia gemuk kan, jadi dia mau nggak mau minta tolong. Nah jadi sebelum dia minta tolong sama orang yang kerja di rumah, sama Wenda dicontohin dulu, nggak perlu banyak, cukup di sini aja ya Kenta, di sini aja. Kalau nggak nanti dia jadi biang keringat. Begitu, bukan seolah-olah istri saya juga ngurusin Kenta ya, ngurusinnya karena memang dia lagi program diet dan kita tahu di mana kenapa kita peduli banget sama Kenta, karena Kenta punya penyakit diabetes dan dia kan usianya masih sangat muda, jadi sampai sekarang ini dia harus minum obat terus untuk penyakitnya dia. Bahkan sama semua yang ada kerja di rumah juga istri saya, bahkan sama mbak-mbak yang di belakang semua, istri saya kalau sekali masak itu langsung masak buat dua, di sini sama yang di belakang. Jadi yang di belakang saya juga pernah bilang lah, terus yang di belakang kerjanya ngapain dong gitu. Cuman karena mereka suka masakannya istri saya, jadinya istri saya kalau masak tuh demen sekalian banyak gitu, sekalian banyak. Dan memang itu yang kalau yang saya lihat sih ya pas banget dia momen si Kenta itu dibully. Dan sebenarnya tanpa ada keterangan, mudah-mudahan dengan statement dari saya ini kalian semua mengerti kalau Kenta itu adalah orang yang baik. Jadi kalau bercandaan Kenta Putra Onsu, enggak, Kenta bukan anaknya, tapi itu cuma bercandanya Kenta aja, jadi jangan diambil hati. Karena kasihan Kentanya udah baik banget sama Onyo. Jadi juga berharap mudah-mudahan semua fans juga bisa mengerti kondisinya. Apapun itu, jadi nanti kalau misalnya si ini dibully, nanti Onyonya yang nggak ada teman, semuanya jadi takut kalau mau berteman. Kalau yang Kenta ini enggak ya, nggak ada sih, nggak ada niat melaporkan apa-apa. Saya cuma ingin mengklarifikasi saja kalau sebenarnya Kenta itu ya kami sudah anggap seperti keluarga, saudara gitu. Jadi kalau ini pengen menggeser posisi Onyo ya enggak, atau mungkin minta diurusin sama bunda juga enggak. Jadi ya Kenta dia tahu porsinya bagaimana dia ada di rumah ini ya. Kalau dia juga ya karena kita yang Kenta ini makanannya karena kita seneng gitu. Jadi ngurusin dia dan ngurusin tuh maksudnya dalam arti ngejagain dia. Dan terus dia diabetes juga bagus, terus pola tidurnya juga dia udah kembali jam 9, jam 10 dia udah ngantuk gitu. Jadi kalau dulu kan mungkin namanya dia sendirian juga kan, jadi tidur jam 4, jam 5 pagi, jam 8 pagi udah berangkat syuting. Jadi makan seenak-enaknya dia. Kalau di sini kan semua makanannya, kalorinya semua dihitung, jumlahnya dihitung, polanya dihitung. Jadi saya kepengen Kenta juga bisa merasakan pola hidup sehat yang untuk dia. We were so wild.